Halo semuanya, kembali lagi di Perspektif. Hidup di era perkembangan sosial media yang sangat pesat ini, tentu kita sudah familiar banget dengan istilah konten kreator. Mulai dari konten komedi, vlog, podcast, cerita horor, maupun konten video pendek saat ini sangat digemari oleh para kreator. Platform yang digunakan pun juga macam-macam, ada yang lebih suka Instagram Reels, YouTube Short, maupun TikTok. Nah, di video ini sendiri aku mau berfokus pada TikTok karena untuk mewakili mereka semua ya, TikTok kan yang paling hits, jadi kita ambil aja contohnya satu pakai TikTok. TikTok sendiri sebagai sebuah media pasti memiliki nilai positif dan juga nilai negatif. Nilai positifnya, para kreator dapat menyalurkan kreativitasnya menjadi sebuah karya. Kemudian di sisi lain, TikTok juga sudah berkembang menjadi platform perbelanjaan di mana banyak banget penjual yang tertolong dengan adanya itu bisa mengiklankan dagangannya secara langsung melalui live streaming. Sisi positif yang lainnya juga ada konten edukasi, tips and trick, dan juga dakwah singkat pastinya. Namun kita juga harus sadar bahwa dengan adanya TikTok ini yang bisa diakses oleh seluruh kalangan, baik yang sudah dewasa maupun yang masih bocil-bocil itu memberikan efek yang sangat signifikan bagi masyarakat sosial. Tentunya mereka lebih haus akan atensi dan pengakuan oleh lingkungan sosialnya. Salah satu dampak tersebut adalah meningkatnya keinginan untuk menjadi viral dan terkenal sehingga bisa diundang di mana-mana, diundang oleh stasiun TV maupun oleh artis papan atas. Mirisnya, banyak orang yang mengejar popularitas tersebut dengan cara menghilangkan rasa malu dan melakukan hal-hal aneh lainnya. Yang penting bisa dapat like dan followers. Contoh nyatanya adalah saat ini banyak banget perempuan yang suka berjoget di depan kamera kemudian di-upload dengan mempertontonkan segala kemolekan tubuhnya, bahkan ada yang berpakaian setengah terbuka untuk menunjukkan bagian-bagian yang sebenarnya nggak pantas buat dipertontonkan. Bahkan salah satu istri ustadz pun pernah mengikuti tren joget ini. Ketika mendapatkan penilaian yang kurang baik dari masyarakat, si ustadznya sayangnya malah mengklarifikasi bahwa gerakan yang dilakukan istrinya itu gerakan simpel dan sederhana sehingga bisa dianggap wajar dan gak apa-apa. Dan aku yakin banget di antara kalian pasti banyak yang mikir juga bahwa itu adalah hal yang normal, hal yang wajar karena ya buat seru-seruan aja. Tapi aku pernah baca suatu quotes yang menyatakan bahwa a high value woman doesn't entertain multiple men. Menurutku itu semua adalah hal yang sangat disayangkan ketika menjadi sebuah tren di kalangan para perempuan. Karena aku pernah baca suatu komentar di sebuah video di mana perempuan itu berbaju lumayan terbuka. Nah, si lelaki ini pujiannya mengarah kepada pornografi, di mana si perempuan dijadikan fantasi seksual mereka. Komentarnya pun sangat nggak beretika dan seolah-olah melupakan nilai moral yang tertanam pada masyarakat sekitar kita. Mereka seakan lupa bahwa ini adalah publik di mana semua orang bisa melihat komentarnya, bahkan anak kecil pun pasti bisa membacanya. Ditambah lagi, hasil dari sebuah penelitian menyatakan bahwa penggunaan musik yang dicampur dengan DJ remix itu kurang sesuai dengan kebutuhan anak di usia sekolah dasar. Hal itu dikarenakan banyak penyimpangan yang terjadi baik dari perilaku, tata bahasa, dan kebiasaan anak. Mau diedit tapi pakai suara gua guys, kayak gini. Supa tipa tipu, ala sipa nando sipa pika tipu, ala sipa nando. Dari sini pun menurutku kita harus mulai sadar bahwa penggunaan media sosial seperti TikTok mampu mempengaruhi pembentukan karakter remaja maupun anak-anak yang nggak bisa sama sekali untuk disepelekan berkaitan dengan kualitas generasi mendatang. Sebagai konten kreator atau mungkin setidaknya sebagai orang yang bersosial media, sudah seharusnya kita nggak mengikuti semua hal yang viral, yang trending hanya demi dapat likes dan juga followers. Karena apapun yang kita lakukan di media sosial pasti menginfluence publik, apalagi kalau ditonton oleh anak-anak, oleh remaja yang masih belum stabil, kemudian mereka hanya mengikuti yang sebenarnya itu tuh nggak sesuai dengan usia mereka. Terus kemudian mungkin di antara kalian ada yang berpendapat juga, itu kan tugas orang tua mereka untuk mengontrol apapun yang dilihat oleh anaknya, apapun yang didengarkan oleh anaknya. Ya itu teorinya, tapi di masyarakat sekitar masih banyak banget orang tua yang belum aware terhadap perkembangan anaknya. Anaknya masih dibiarkan bebas dalam bersosial media, dalam main gadget, apapun yang ditonton nggak dikontrol, masih banyak banget. Sehingga ya kita harus ikut andil sebagai content creator, jangan malah menambah-nambahi influence yang kurang bagus untuk mereka.
Dan sebagai orang tua yang masih belum aware, lebih baik aware lagi terhadap perkembangan anak, karena apapun yang dilihat oleh anak di sosial media itu dapat mempengaruhi karakternya di masa mendatang. Jadi jangan disepelekan. Mendidik anak sedari dini dengan prinsip moral dan etika yang baik tentu juga akan berpengaruh baik terhadap pembentukan generasi yang baik di masa mendatang. Kayaknya udah gitu aja, share video ini kalau kalian rasa bermanfaat, dan juga see you next time.